Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi farrada alaina ta'allum syara'il Islam wa ma'rifatu sahihi wa ma'amalati fasidiha bi ta'rifi halal wal haram wa ja'ala mala man 'alima dzalika wa 'amila bihi khuludu fi daris salam wa ja'ala ma'syara man khalaqa wa asodar injigam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-manna bi ni'mal jizam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi birratil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahli nuba ya Rasulullah ya ahli darajah bihi muqaddam qad ma'ana fi hiss wal ma'na ya karim wa ahlaha amma ba'd. Ayyuhal aba ikhwan mustami'in hadirin rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam kitab Sulamut Taufik. Dalam pembahasan kitab Sulamut Taufik itu ada 3 pembahasan: tauhid, fikih, dan tasawuf. Kita sudah masuk di dalam pembahasan fikih. Dalam pembahasan fikih ini terakhir kita membahas masalah najis. Najis dan aqsamun najis. Bagaimana kemarin sudah kita bahas. Najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada najis mughalladha, ada mukhaffafa, ada mutawassithah. Najis mughalladha adalah najis anjing, babi, dan keturunannya. Jika kita bersentuhan dengan najis anjing, babi, atau sesuatu yang terkena najis anjing dan babi, lalu sentuhan tersebut salah satunya ada yang basah, maka kita terkena najis mughalladha. Jika keringnya kering, kenapa? Tidak. Megang tai anjing kering najis tidak? Tidak. Tapi jika salah sikatnya ada yang basah, baru terkena najis kita. Kemarin sudah jelaskan cara mencucikannya adalah menghilangkan ain terlebih dahulu. Ainnya sampai hilang. Sudah ainnya hilang, cuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Cara yang gampang itu air campur tanah, siram pelan-pelan, kenai bagian yang terkena najis tersebut. Itu hitungannya sudah berapa? 2. Berarti tinggal 5 kali aliran lagi. Siram lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang penting syaratnya siraman itu yang kedua harus lebih banyak daripada siraman pertama. Siraman ketiga harus lebih banyak siram kedua. Siraman keempat harus lebih banyak dari siram ketiga. Siraman yang kelima harus lebih besar dari siram keempat. Itu terus harus lebih besar. Jadi kalau seandainya pas 3 kali mecik ke paha kita, pas 3 kali mecik ke paha kita, di sini tinggal 4 kali, berarti yang di paha nih wajib dicuci 4 kali. Itu cara mensucikan najis mughalladha. Makanya namanya najis mughalladha. Ligila di hukmiha, karena gilad, berat akan hukumnya. Ini sudah kita bahas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis mukhaffafah ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu dan belum sampai umur 2 tahun. Kencingnya tersebut dikenal dengan najis mukhaffafah. Jika kita terkena najis mukhaffafah, cara mensucikannya kering dulu, hilang dulu ainnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Tinggal percik dengan menyeluruh setelah menghilangkan ainnya. Kencing bayi laki-laki ini yang kita kenal najis mukhaffafah, sebagian di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan itu najis mutawassithah, wajib dialirkan banyu. Ada lagi pendapat kencing itu tidak najis.
Tapi dalam mazhab Syafi'i ngambil tengah, berkenaan dengan najis muhafafah. Cukup bercekkan. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Lalu yang ketiga, kenapa dinamakan najis muhafafah? Lihifati hukumnya, karena ringan akan hukumnya. Ringan akan hukumnya. Yang ketiga mutawasithah, pertengahan, najis mutawasit antara mughaladzah dan mukhafafah. Apa deh? Ada dua. Najis itu definisi ditakrif dengan penjelasan dan hitungan, dibagi menjadi dua. Kalau dengan penjelasan, najis itu apa? Setiap yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat sekiranya tidak ada keringinan, itu najis. Itu dengan definisi. Yang kedua, dengan hitungan, jumlah. Najis mutawasithah itu adalah dibagi nantinya. Banyak, kemarin sudah kita bahas. Kencing, darah, nanah, itu semuanya najis mutawasithah. Susu, salinan kemarin. Ya, enak. Jadi najis mutawasithah itu terakhir kita bahas itu. Apa deh? Dikatakan kencing, madi, wadi, ros, kotoran, tinja, menyatakan kemudian anjing, kemudian babi, kemudian keturunannya, kemudian mager, air melenting, ini dikatakan nanah, sama juga nanah yang merah, ada nanah yang putih, mirah, air apa mirah itu? Air empedu, cairan empedu, hukumnya najis itu. Suatu yang memabukkan, yang sifatnya benda cair, karena yang memabukkan itu dibagi menjadi dua. Yang memabukkan itu menjadi dua. Ada benda cair, ada benda padat. Kalau benda padat apa namanya? Suci. Kalau benda cair apa namanya? Najis. Jadi kalau sholat ngantongi ganja, ngantongi sabu-sabu, sah sholat kita? Sah. Kenapa? Benda padat. Tapi kalau kita gunakan haram, penggunaan itu haram. Sedangkan kalau sifatnya benda cair, hukumnya adalah najis. Ini katakan seperti ngantongi bir, kita kantongi bir itu. Apa hukumnya? Sah tak salah kita? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Walaupun masuk di botol, walaupun kita tutup dengan botol, dengan plastik segala macam. Kenapa? Karena itu najis, kita bawa, hukumnya tidak sah. Itu yang kita bahas. Kemudian yang keluar dari perut, apapun yang keluar dari perut, dari pencernaan, hukumnya adalah najis. Seperti apa? Seperti muntah. Muntah itu walaupun sifatnya berupa cairan, hukumnya najis. Jadi kalau sholat kekenyangan keluar sedikit, apa hukum sholatnya? Batal. Apa yang harus dilakukan? Keluar, buang. Kumur-kumur muntah siapa mana? Harus mubalaghah. Harus. Kenapa? Karena dalam bagian itu dalam. Tidak mungkin bisa kita bersihkan dalam itu kecuali dengan mubalaghah. Buang. Bahkan kalau kita puasa pun sama seperti itu. Bahkan kalau ketelan ketika puasa bagaimana? Tidak batal puasanya. Kenapa? Karena ma'murun bih, perintah syariat untuk membersihkan najis muntah tersebut. Itu yang dikatakan oleh ulama. Kemudian iler. Apa hukum iler? Najis atau tidak? Jingok. Jika iler itu dari perut, hukumnya najis. Tanda-tandanya kuning bau. Jika iler itu dari kepala, hukumnya suci. Apapun yang dari kepala kita sifatnya hukumnya suci. Kayak hidung apa hukumnya? Suci. Banyak lidah apa hukumnya? Suci. Kayak kuping, kayak mata, air mata, suci. Nanti hidung, suci juga jangan. Walaupun suci menjijikkan, tak boleh. Tidak boleh. Sama di masjid nih, ngopil. Hidung kan lagu masjid, haram. Kenapa? Mustaqbal, sama bagi lidah, haram. Biasakan kalau kita di masjid ini nengok ada yang kecil-kecil nih, yang kotor-kotor kecil-kecil, masuk kantong. Apa masalahnya?
Tidak kan masalah kan? Mbak masuk kantong. Kotor apa baju kita masuk? Tidak bakal kotor, tahu tak? Tidak bakal tahu juga. Mbak masuk kantongnya kecil-kecil. Saya ini, mbak kantong, mbak kantongnya, mbak kantong. Anak nengok guru anak itu, masuk masjid, nengok duduk dari samping anak juga yang kotor-kotor di masjid mbaknya, nomornya masuk kantong. Subhanallah. Jadi itu anak kalau kami sekarang. Depan-depan anak masuk kantong. Masuk kantong. Tidak kotor juga baju kita. Kotor baju kita. Tidak. Tapi kita termasuk bagian daripada membersihkan masjid. Ya. Tapi beludah di masjid boleh tak? Tidak boleh. Hukumnya haram. Kenapa? Walaupun tidak najis, tapi mustaqbar, menjijikkan. Menyatakan nama. Kemudian hukum telak. Sebagaimana kemarin kita bahas. Telak itu apa hukumnya? Suci apa najis? Yang keluar dari kemaluan kita kan? Suci apa najis? Bukan najis, suci. Nah, alir ke baju hukumnya suci. Kan? Apapun yang kita makan yang tidak bisa dicerna oleh perut kita, hukumnya adalah suci, bukan najis. Tinggal cuci baju, hukumnya suci, tidak najis. Kan? Apa yang kita makan? Kan? Yang tidak bisa dicerna. Kan? Beda kalau yang bisa dicerna, walaupun belum hancur. Contohnya apa? Makan kangkung. Nah, kangkung itu kan sayur untuk dicerna. Luar kangkung lagi misalnya. Nanti satu suci. Jadi itu. Walaupun tak bisa dicerna, itu najis. Kenapa? Sudah hancur. Gitu. Beda kelereng, ekal, telur keluar lagi ekal tersebut. Ada. Apa itu? Bukan najis. Ada nengok di TV, di media sosial dulu ada kan? Ada yang berak telur. Berak telur. Najis atau bukan najis? Bukan najis. Tidak najis. Hukumnya suci. Artinya telur itu tinggal cuci telur tu. Makanya kalau kita beli telur, alih ke banyu dulu. Kalau nak langsung masak boleh tak? Boleh dah apa? Banyunya boleh najis kayak. Ada. Telur dalamnya najis tak? Tidak. Tinggal bersih di banyu kan, alih ke banyu. Kan? Tapi yang bagusnya cuci dulu telur tu sebelum kita rebus. Kan? Kemudian dahak. Bisa tak? Dahak. Tak. Tidak najis. Kemudian yang termasuk pengecualian najis itu misik, minyak wangi misik. Misik itu aslinya dari apa? Dari darah nanah kijang. Kijang itu dia akan mengeluarkan kelenjar. Di tubuhnya bintul, akhirnya lepas. Lama-lama isi dalamnya itu adalah misik, minyak wangi misik. Minyak wangi misik ini kalau kita tidak ngomongnya kasturi dan berbagai macam, tapi itu misik. Misik hitam, misik itu kalau minyak wangi yang biasa jual-jual itu ada misik putih, ada misik hitam. Nah ini hitamnya, dikatakan. Itu minyak wangi misik, dikatakan. Aslinya dari apa? Najis, hukumnya suci, tapi dikatakan ambar, muntahan hiu tersebut, hukumnya adalah suci, ambar tersebut, dikatakan. Ada muntahan yang dijadikan apa? Minyak wangi. Yang katanya dijual mahal, hukumnya adalah suci. Kemudian laban, susu malayuk kalau gairah adami, susu hewan yang tidak pacak dimakan, yang tidak boleh dimakan. Hukumnya adalah najis kecuali manusia. Kecuali susu beruang. Susu beruang najis apa suci? Susu beruang najis apa suci? Najis. Beruang pacak dimakan tak? Pacak. Kalau itu tuh capnya, cap beruang ada. Susu siapa? Susu sapi, cap beruang, iklannya nago. Ini kan? Hukumnya suci tak? Suci, susu sapi. Ini susu beruang nih. Kalau dulu galak di radio tuh
Apa susu kuda liar. Berapa? Hah? Susu kuda liar buat obat kuat. Najis apa suci? Najis apa suci? Suci. Kuda boleh dimakan tak? Boleh kuda dimakan. Berarti susu kambing suci, susu sapi, susu macan. Najis. Artinya ingin hewan tak boleh dimakan susunya najis. Hewan yang boleh dimakan susunya adalah suci. Kecuali manusia. Kalau manusia susu suci. Ya. Ya. Kalau bapak-bapak mengeluarkan susu, suci apa najis? Suci. Suci. Kemudian, suci. Kemudian, bangkai hukumnya najis. Ini kaidah. Bangkai hukumnya adalah najis. Bangkai hukumnya kecuali manusia, ikan, belalang. Kalau ini aja. Bangkai hukumnya apa? Bangkai semut. Bangkai belalang suci. Bangkai kepi najis. Bangkai lalat najis. Bangkai apapun hukumnya najis kecuali manusia, ikan, belalang. 3 itu nih. Ada. Selain itu najis. Hewan yang hidup hukumnya adalah hewan yang hidup hukumnya apa? Suci kecuali anjing, babi dan keturunannya. Ada. Jadi kalau sholat gendong bawa ulo, sholat mau ulo, sholat bawa buaya, sholat anak buaya kan kecil kan, agak kan, bawa bini kita, lagi sholat gendong bini kita, sholat, sholat, sah, asal tidak nyinggung, kan kalau ini, artinya hukum syariat seperti itu. Jadi kalau sholat sambil gendong budak kecil, anak kita gendong, cocong kita gendong, sholat, ada masalah, asal dia tidak bawa najis. Yang bermasalah itu kalau dia bawa najis. Sholat gendong kucing, sholat, sholat gendong kucing, tidak. Kenapa tidak sah? Karena bawa najis, bukan dulunya. Karena dia cebok, berak dia cebok dulu. Kalau sudah cebok kita gendong boleh tak? Boleh. Artinya selagi dia tidak bawa najis, sah kita bawa. Nah kalau dia bawa najis, kucing misalnya, nijak kaki kita, lagi kita sholat, nijak kaki kita, naik di paha kita misalnya, batal sholat kita. Apa batal? Bawa najis. Kucingnya suci tak? Suci. Paham? Hati-hati gendong budak kecil yang belum sunat, nijak kaki kita yang belum sunat. Kalau budak kecil nijak kaki kita, dia belum sunat, apa pun salah dia? Batal. Kenapa batal? Bukan Rasulullah gendong cucunya. Banyak riwayat Rasulullah gendong cucunya, gendong Umama, gendong Hasan, gendong Husain. Itu tidak batal. Dia tidak bawa najis. Hasan Husain itu 7 hari sunat sudah. Anak kita 7 tahun belum sunat kadang. Bagusnya sunahnya itu sunat anak-anak itu 7 hari. 7 hari 40. 7 tahun paling lama. Kenapa? Karena perintah sholat mengatakan. Kalau pacak 7 hari sunat lah. Tengok fisiknya kuat, sunat lah 7 hari tersebut. Kalau anak lanang. Kita ni kan kadang nak nunggu besarnya. Padahal anak 7 hari itu menurut kedokteran itu lebih cepat sembuhnya. Mengatakan. Kemudian yang kaidah yang ketiga, kan setiap bangkai hukumnya najis kecuali manusia dan belalang.
Setiap hewan yang hidup hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Yang ketiga, setiap yang terpisah dari hewan yang hidup apa hukumnya? Setiap yang terpisah dari hewan yang hidup apa hukumnya? Najis. Setiap yang terpisah dari hewan yang hidup apa hukumnya? Najis kecuali manusia, ikan, belalang, dan bulu binatang yang boleh dimakan. Hanya bulunya baik. Bulu kucing? Najis, yang terpisah. Makanya hati-hati yang melihara kucing. Ini hukumnya nih. Melihara kucing dengan dalil apa? Rasulullah melihara kucing. Kesayangan Nabi. Nabi lebih sayang melihara kucing atau melihara janda? Anak yatim? Mana yang lebih baik? Melihara janda, melihara anak yatim, itu yang lebih baik. Dipiara janda yang tua, mikir janda muda, yang tua-tua, nanti piara, dia makan, itu lebih besar pahalanya. Anak-anak yatim itu yang dipelihara, itu lebih besar dibandingkan kita melihara kucing. Kenapa? Karena kucing itu pasti makan dia. Rezekinya sudah diatur oleh Allah. Dasarnya pelihara, ini lagu kucing makan ini lagi mahal, mahal lah, lebih mahal dari susu anak kita. Anggon. Ada anak mau cerita, bisnis babe, anak nih jualan, apa kalau ente jualan, dagang, ya ada apa? Cuman kalau ente nak meniaga dengan makan yang nak ratusan ribu, lebih baik ente meniaga, anak janda yang tua-tua, anak yatim, fakir miskin, itu lebih baik. Karena apa? Kucing itu bahaya dahsyat. Yang pertama kalau nanang dia kencing masing-masing, kemudian bulunya najis. Kemudian virus yang ada di kucing itu, bulu-bulunya itu bisa bahaya untuk perempuan. Kepala anak yang besar-besar itu gara-gara virus kucing, bulu kucing itu. Makanya yang kalau dia hamil, kucing yang ada di rumah kita bahaya itu, hati-hati. Kemudian itu kayak bulu kepi, bulu apa? Laron. Kan laron itu kalau terbang nampak ngepaskan sayapnya kan? Apa hukum sayapnya? Najis. Jadi hati-hati. Kemudian biasanya bulu laron, kepi itu yang banyak-banyak. Bulu ayam. Najis apa tidak? Suci. Bulu burung. Suci. Bulu burung elang, najis. Jadi kaidahnya kayak gitu. Setiap yang terpisah dari hewan yang hidup hukumnya najis kecuali manusia, ikan, belalang, dan bulu binatang yang boleh dimakan. Bulunya be. Jadi kalau tanduknya apa hukumnya? Najis. Gadingnya, gading gajah, apa pun? Waduh lokok pula, kecok pula, nanti sekali ya? Bawa sholat, salah. Ngesok pula, mahal bu, mahal. Sholat dasar, mulut najis lalu, paham? Hati-hati itu. Banyak. Kalau ada kawan-kawan kita, gading-gading gajah itu nggak tahu, bahwasanya itu najis. Itu yang terpisah dari hewan yang hidup. Makanya kalau yang terpisah dari kita najis tak? Tidak. Makanya kita letak kukunya najis tak? Letak rambut najis tak? Nyabut bulu kelek najis tak? Bulu kemaluan najis tak? Tidak. Sunnahnya apa? Ditanam. Apapun yang terpisah dari kita sunnahnya ditanam. Apa janin itu? Temuni. Temuni. Ada? Siapa yang temuninya dinyui kecap, sese? Ada? Dinyui apa? Benang, jarum. Ada? Lampu. Ada? Apa boleh? Mubazir itu, haram. Kalau mubazir, haram. Temuni itu kok boleh. Tak salah nak campur gula abang. Ada? Taruh di guci, taruh dia apa lagi?
lampu injek malam-malam untuk apa? Hah? Lampu untuk malam. Sebetulnya sunat ditanam. Kalau injek anjing boleh tak? Injek anjing boleh tak? Boleh. Boleh injek anjing. Boleh. Kemudian sunat boleh ditanam. Nah, ini kan ya. Jangan berlebihan. Sunahnya nak bungkus. Oh, bungkus. Pakai kain putih bungkus, tanam. Tak salah nak jadi sese, jadi jagung, benang, gula abang, kasih pena, baca dulu. Ya, habisnya di payung belum, di lampu, ada. Dia apa tu? Dah ada faedahnya tu, dah ada faedahnya, dah ada faedahnya. Kemudian bangkikan apa? Suci. Ikan yang dimasukkan itu bukan ikan be. Yang dimasukkan sama di situ, ikan di situ dalam bahasa Arab sama itu seluruh makhluk yang hidup di laut. Nah itu iwak, udang, cumi-cumi, ulo, ada kan ulo, belut segala macam yang hidup di laut itu yang di air, yang hidup di air hukumnya adalah suci bangkainya. Boleh dimakan tak? Boleh dengan syarat tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Kalau yang hidup di alam, buaya, terus apa lagi? Anjing laut, boleh tak? Tak boleh. Mayoritas ulama dalam madhab kita, mayoritas ulama. Tapi ada pendapat yang mengatakan hukumnya halal untuk dimakan. Jadi kalau pernah nengok di media sosial ada orang Arab lagi masak buaya, lagi masak buaya, baca bismillah pula dia makan itu. Mungkin dari pendapat yang mengatakan tidak najis, paham? Kecuali ada nas. Hewan laut itu yang hidup di laut itu suci kalau buaya segala macam itu suci kalau menurut pendapat tersebut. Kecuali ada nas mengharamkan, seperti kodok. Kalau kodok itu ada nasnya, makanya hukumnya haram. Mengatakan hukumnya haram. Kemudian darah hukumnya adalah najis. Darah. Kalau nganteng iwak, bangkai iwak, sah salatnya? Tak sah. Kenapa? Karena bawa najis. Tapi kalau sudah kita bersih, goreng, kita bawa salat, boleh tak? Boleh. Boleh nalam iwak hidup-hidup? Boleh nalam iwak hidup-hidup? Boleh. Karena hidup matinya suci, halal dimakan. Nalam iwak hidup-hidup. Kemudian darah di daging. Kalau kita masak daging kan, ada darahnya kan? Apa pun darahnya itu? Ada daging itu. Ma'fu. Tapi hukumnya najis. Syaratnya alih ke banyu dulu sebelum masak daging. Harus alih ke banyu baru masak. Karena hukumnya najis. Nah, kalau sudah masak masih alih dari ma'fu nanti. Seperti masak hati, limpa, tulang, yang sisa masih ada darahnya, alih ke banyu tersebut, dan sisa darah tersebut hukumnya ma'fu. Ini katakan. Makanya sini idza tubiha lahum bima'in wa syarab ma'u mutaghayyir laun biwasitati dam al-bagi alaihi fa innahu la yadur. Jika kita masak daging dengan air tersebut, kemudian berubahlah air tersebut karena ada darah di daging tersebut atau di tulang tersebut, maka airnya tersebut la yadur, tidak apa-apa. Karena dianggap ma'fu. Ini katakan ulama. Ini kalau sudah dicuci sebelum apa?
sebelum dimasak. Oh iya. Ada yang yughsalu qabla wad'ihi fil jadri kalah min ba'nin fa in ghasala qabla dhalika kalah min jamus wa sara ma'al mutaghayyir bima dzukir fa innahu yakunu mudiran dan syarat izalati najasa wa lam anha zawal awsat fala budda min ghaslihi qabla wad'ihi hatta tashwal ghasal. Nah di sini dikatakan ulama ini salah nah. Daging tersebut menyatakan daging yang masih nempel di darah yang masih nempel di daging, di tulang. Jika kita masak dan dicuci dulu. Jika kita masak langsung menyatakan ada sisa darah yang nempel tersebut, yang merubah tersebut, maka hukumnya tidak bahaya, tidak apa-apa kata ulama. Dengan syarat tidak dicuci sebelumnya. Langsung masuk gue. Kalau dicuci, fa in ghusila qabla dzalika kalahmi ba'd al kalahmi jamus. Kalau kita cuci sebelumnya daging, kemudian masih ada darahnya, masih ada darahnya, lalu kita masak, berubah air itu hukumnya najis. Kenapa najis? Karena air yang kita campur tadi, yang kita alirkan tadi, dengan darah yang masih ada darahnya itu membuat air tersebut najis galau. Jadi harus bersihkannya. Darahnya dah kata, baru baru dimasak dengan kata. Hati-hati. Kemudian, tapi ulama di situ hukum. Waqala Syekhuna Atiyah, berkata guru kami Atiyah, ana yu'fa'an damul ladzi 'ala lam idza lam yakhtalibul ma'. Beliau mengatakan dimaksudkan daging darah yang ada di daging selagi tidak bercampur dengan air, tidak dicuci. Wa ilah fala yu'fa'an. Kalau tidak dicuci dulu, kemudian darah tersebut bercampur dengan air, kemudian baru kita masak, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Itu yang dikatakan ulama. Wa had tafsil fi ghairi ma'al tabakh. Itu kalau seandainya air tersebut daging itu yang kita cuci itu tersebut di airnya itu yang tidak dimaafkan, tetap hukum najis. Tapi kata ulama kalau sudah dibersihkan kemudian kita masukkan ke daging dimasak, kemudian setelah masak itu kharaja min al-lakhbil ma'un, kemudian keluar dari daging tersebut berubah airnya, kalau yadur maka tidak apa-apa. Kemudian dukhanun najasa, termasuk najis tersebut adalah dukhanun najasa. Kita membakar apa? Membakar kotoran sapi. Kalau di sana, di Arab sana, kotoran sapi itu dijadikan briket. Atau briket, bahan bakar yang sifatnya tahan lama. Kan asapnya, debunya itu berterbangan. Hukumnya apa? Najis hukumnya. Najis kata ulama. Tapi dimaafkan kalau debu tersebut nempel di roti. Jadi kalau orang ada kan masak rotinya itu, jadi dibuat dulu bolongan di bawahnya. Dibuat dulu bolongan, bakar dulu, kayu segala macam dibakar, sudah tinggal arang-arangnya deh, lalu waktu itu ditempelkan di dinding masam tersebut, di dinding kuali besar itu, yang terbuat dari tanah liat, ditempel di situ. Nah, kaget yang nempel debu dari asap tersebut, makfu kata ulama, dimaafkan dalam syariat, walaupun hukumnya najis. Kemudian rutubatul farji, keputihan. Hukum keputihan. Keputihan itu apa kata ulama? Keputihan itu menyatakan alma taraddad. Keputihan itu air yang bercampur. Air keringat yang bercampur dengan madi. Taraddad.
Apakah itu air ataukah madi? Dikatakan. Namanya keputihan. Dikatakan. Terkadang hukumnya suci. Jika keluar bagian luarnya baik. Dia itu keluar bagian dari luarnya baik. Hukumnya suci, kata ulama. Kadang betina paham, kadang betina tidak paham. Keluarnya dari luar atau dalam. Yang kedua, jika keluarnya dari dalamnya, dikatakan dalamnya, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Hukum daripada keputihan tersebut. Nah, hukum daripada najis mughalladhah atau najis mutawassithah, cara mensucikannya dibagi menjadi dua. Kalau kita terkena najis mutawassithah, dibagi menjadi dua. Ainiyah wal hukmiyah. Ainnya ada hukumnya. Kalau ainnya allati laha laun warih wa ta'amun, yang ada warna, ada bau, ada rasa. Artinya ainnya ada, bentuk sifatnya itu ada. Ada warnanya, ada bau, rasanya. Cara mensucikannya, fala budda min izalati launi wa riha wa ta'mi. Harus menghilang sifat najis tersebut. Harus. Jadi ain itu harus bersih. Jadi kalau seandainya kita nyuci, ainnya itu masih ada, maka tetap dihukumi najis. Nah, misal ini kotoran. Kita alih ke dalam, ainnya ini masih sendok banyu segala kan, kita alih ke banyu, masih ada di tangan kita najis, maka yang nyampainya pokoknya najis segala sampai airnya hilang. Kalau airnya hilang, maka hukumnya apa? Suci. Paham? Itu airnya. Yang kedua hukumnya baik. Airnya dah kata, sifatnya dah kata lagi, warna bau dan hasilnya dah kata lagi, bentuk airnya dah kata lagi. Maka cara mensucikannya apa? Jarumah alih, tinggal alih ke banyu baik. Makanya kalau di lantai kita ini ada tai burung nempel, apa yang harus kita lakukan? Mbak kain basah, lapi. Setelah ini, mbak airnya buang. Setelah kita buang airnya tersebut, najis tak masih? Masih najis tak? Masih najis. Apa yang harus kita lakukan? Mbak banyu sedikit, alihkan deh. Setelah kita alihkan, apa hukumnya? Suci. Karena syarat menghilangkan najis itu dengan cara mengalir. Tidak cukup pel. Tidak cukup. Kalau kita pel, apa hukumnya? Najis kalau. Karena syarat untuk menghilangkan najis, wudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis itu syaratnya harus mengalir. Tidak cukup dilap. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kalau seandainya contoh kasur kita, kasur anak-anak nih, kadang kencing dengan di situ kan? Ada. Najis tak kasur? Najis. Kadang kita capek-capek keringet badan kita tidur di kasur anak kita tersebut. Najis gak? Najis galau. Cara bersihkan kasur itu? Caranya tegakkan kasur itu. Ada. Apa yang harus? Silam. Silam. Nah, setelah melakukan hal tersebut, maka kasur ini apa namanya? Yang mana yang suci? Yang mana yang suci? Yang luar ini, yang dalamnya tetap najis tak? Tetap najis. Kenapa? Karena tidak bisa masuk dalam kan? Tidak perlu kita pikirkan kalau dalamnya. Yang penting luarnya be. Paham? Itu kasur. Begitu juga kalau kita cebok, cukup tak pakai tisu basah? Tidak cukup. Kenapa? Karena syarat cebok itu harus kecuali pakai tisu kering. Kaki istinja dengan batu namanya. Nah, dengan tisu itu diperbolehkan dalam syariat. Itu cara menghilangkan najis. Pernah kejadian nyuci baju anak-anak yang bau popok masuk ke mesin cuci kan, harusnya najisnya dibersihkan dulu, hilangkan dulu. Kalau dia banyak di popok segala macam, hilangkan dulu. Nah, setelah hilang masukkan. Nah, suatu saat setelah cuci, kemudian dikeringkan, setelah keringkan dijemur. Setelah jemur, pas mengangkat jemuran masih ada sedikit tai di popok tersebut. Apa hukum cucian dari dalam? Najis galau. Kenapa? Karena syarat menghilangkan najis mutawassithah harus
menghilangkan airnya terlebih dahulu. Itu penting ya. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita nyuci pakai mesin cuci, baju segala macam yang kena najis, itu hilangkan airnya tersebut. Kemudian jika sisa warnanya be atau baunya be, setelah cuci warnanya masih ada, seperti contohnya be, darah itu kan kadang nempel warnanya be, sudah dikucut, darah itu warnanya masih ada, yang lain tak ganti, maka hukumnya suci. Atau baunya be, contoh baunya apa? Habis nimboi kita, masih bau tangan kita, baunya be, badan kita, apa hukumnya? Hukumnya suci. Paham? Warnanya be atau baunya. Tapi kalau ada warna dan bau, apa hukumnya? Najis. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya kan? Dalam bahasa ini? Cara mensucikan ini? Dayati? Wallahu a'lam bishawab. Itu cara menghilangkan najis. InsyaAllah nanti kita memajlis lagi, kita bahas tentang masalah udhiyah. Ini ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ujina fahmi nabiyina. Allahumma sallim syaraf al-hamal kana muqarrabin. Allahumma azlina bi'ilmi zina bi'ilmi akramna bittaqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadza ma aqallakum wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.